Saya dikasih kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai guru-guru silsilah. Kalau kita baca mengenai riwayat guru-guru silsilah, mulai dari Sang Buddha sampai ke guru kita sekarang, itu isinya sama kok sebenarnya. Diceritakan dari lahir punya kualitas yang bagus, tanda-tanda alam, kesaktian-kesaktian, perjuangannya untuk mendapatkan dharma, bagaimana mereka bersusah payah untuk praktik dharma, terus bagaimana mereka berbakti kepada guru-guru mereka, dan terakhir aktivitas dharma mereka kan. Masing-masing guru ada spesifiknya, tapi kualitasnya ya kualitas Buddha, tinggal spesifiknya apa aja gitu. Di presentasi saya kali ini, aku lebih memfokuskan ke perjuangan mereka untuk mendapatkan dharma sama bagaimana mereka itu berbakti kepada guru spiritual mereka. Kalau sisanya itu kalau kita baca ya seperti dongeng aja, karena kita juga ya jarang melihat langsung, atau ya itu kalau menurut Pramanawartikanya Dharmakirti di dalam chapter kedua, dia baiknya itu seperti debat dengan non-Buddhis. Ketika ada non-Buddhis bilang bagaimana cara kita tahu kalau guru itu benar, kemudian Dharmakirti menjawab, untuk mengetahui kualitas seorang guru, itu bukan karena guru itu bisa menghitung banyaknya semut yang ada di dunia. Bukan juga karena beliau bisa melihat sangat jauh. Dia nyindir, kalau kamu mau guru yang bisa melihat dengan sangat jauh, mending lu berguru sama burung bangkai aja. Burung bangkai bisa melihat bisa melihat sangat jauh. Jadi intinya ya sebenarnya kita butuh melihat kualitas dari pemahamannya, kualitas penolakan samsaranya, dan itu adalah hal yang jarang dibicarakan oleh kita. Kalau kita bareng teman-teman, bareng komunitas kan paling ngomongnya, oh Rinpoche sakti ya, Su sakti ya, begini-begini. Tapi nggak pernah ngomong tentang pemahamannya luar biasa dan lain sebagainya, tidak melekat dengan duniawi. Mengapa penting untuk tahu mengenai guru-guru silsilah? Alasannya karena bagi kita praktisi Mahayana, kita perlu untuk mengetahui riwayat guru-guru silsilah kita agar timbul keyakinan. Ya, itu menurutku kalau memang praktisi yang bagus, memang ada kualitasnya, ya dia timbul keyakinannya bakal luar biasa. Sedangkan bagi orang-orang seperti kita, timbul keyakinan ya paling cuma dongeng saja. Buktinya sejauh ini mendengar cerita tentang guru-guru kita, nggak banyak hal yang berubah kan. Kalau memang kita sangat tertarik dengan yang namanya Dharma, kita pasti bakal menyisihkan banyak waktu kita untuk Dharma, ya nggak? Kita bisa menghabiskan banyak waktu cuma untuk mempelajari satu aplikasi TikTok. Kita bisa tidak tidur untuk misalnya game lagi event nih, terus kita nggak tidur. Untuk sport, lagi ada big match, bela-belain bangun subuh. Kemudian kalau nggak sibuk ke duit, misalnya seharian liatin saham naik atau turun, fokus ke pacar. Kalau nggak ada yang fanatik banget sama K-pop. Ini kenyataan ini, aku baca di sosmed. Menurut kalian itu siapa yang menginspirasi dalam hidup kalian? Itu zaman sekarang isinya nggak tahu lah, mungkin karena Korea lagi naik daun, jadi isinya artis-artis K-pop yang lagi naik daun. Ya apa yang menginspirasi mereka? Perjuangan mereka, lirik mereka yang menginspirasi, positif dan lain sebagainya. Ya saya bertanya kembali, kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu, kenapa kamu nggak dengar lagu-lagu dari misalnya Ebit GAD, atau yang baru-baru ini lagi booming si Naik Berti. Mereka kan kayak orang-orang yang benar-benar sudah melewati hal antara hidup dan mati, dan lagu mereka positif banget. Kenapa kita nggak merasa terinspirasi oleh mereka? Kenapa kita nggak fanatik kepada mereka, tapi fanatik kepada yang ya mau K-pop lah, mau lagu band-band barat lah, mau artis barat lah. Ya alasannya karena objek klesa itu lebih menarik daripada yang Dharma. Kalau ini saja susah, terus gimana kita bisa bilang guru-guru silsilah itu menginspirasi? Ya cuma sebenarnya ya kita baca ya cuma sebagai dongeng saja. Kalau saya tanya kepada misalnya orang yang fanatik K-pop, pasti hafal tuh sampai silsilahnya, ulang tahunnya, tinggi badannya, golongan darahnya, kecilnya latihan di mana, itu pasti hafal semua. Tapi kalau nanya tentang guru-guru silsilah belum tentu. Atau yang bisnis hafal upline-nya siapa, downline-nya siapa.
Terus kita bisa berjuang mati-matian untuk mengejar yang hal-hal duniawi. Selain itu banyak juga yang kalau ngomong soal guru, banyak juga yang kayak ya istilahnya lip service kali ya, keluar dari bootcamp atau ikut acara apa gitu, menggebu-gebu mau berjuang demi komunitas, tapi ketika menghadapi masalah malah menghilang orangnya. Ada masalah dengan pembina mau resign, ada masalah dengan anak buah mau resign, ketemu kerjaan dengan duit yang lebih menggiurkan nggak jadi kerja buat center. Lalu kita ini sifatnya sangat buruk, berguru itu cuma mau enaknya, cuma mau berkah dari guru, cuma mau hal-hal positif dari guru. Tapi ketika berjuang keras untuk guru kita itu kita nggak bisa, kita melarikan diri. Hal-hal kecil seperti kayak ribut sama orang kerja terus mau resign itu aneh banget lah. Kayak di luar itu nggak ribut sama orang aja. Kita kayak menganggap guru kita itu seperti cuma objek investasi, ngerti nggak? Ya kita belajarnya kayak guru itu ladang kebajikan tertinggi, guru itu objek yang bisa menghasilkan karma yang sangat besar. Tapi motivasinya ya untuk duniawi, saya kasih guru saya duit, semoga dengan begini dagangan saya lancar. Ya pokoknya yang duniawi lah. Lalu udah kayak gini, sehari-hari enggak ada perjuangan untuk dharma, sering drama. Habis sering drama nanti pas retret error. Pas retret error, baru nyari gurunya, baru ingat gurunya lagi. Ya pasti bahkan orang-orang yang tiap hari kerjaannya dengan dharma, berurusan dengan dharma juga bisa error. Ya masing-masing butuh introspeksi lah, ada apa yang salah dengan diri masing-masing. Dan coba tanya ke kita sendiri apakah kita punya planning spiritual. Misalnya kerja, sekolah. Apakah kita punya planning nanti bulan sekian aku ada waktu, aku mau retret untuk spiritualku, bukan aku mau retret untuk kumpulin kebajikan supaya aktivitas duniawiku itu berkembang. Ini kan sebenarnya kita banyak yang terbalik. Jadi orang itu harusnya pakai aktivitas duniawi untuk mendukung aktivitas spiritualnya. Sedangkan kebanyakan ikut retret, ikut program kebajikan, terus motivasinya supaya yang duniawi, supaya cuan, supaya dapat pacar lah. Kan aneh. Mungkin terlalu banyak ya. Jadi di presentasi kali ini yang mau aku tekankan adalah mengenai guru-guru, mengenai guru devotion masing-masing guru-guru silsilah. Lalu untuk esensinya itu sama semuanya, dari Buddha sampai bawah itu sampai guru kita sendiri itu Buddha semua, bukan masing-masing punya digambarkan seperti manusia ya supaya bisa connect dengan kita. Di atasnya kan ada ditulis tuh aktivitas luas, aktivitas pandangan mendalam, lalu ada dituliskan Bhagawan Guru pemimpin tiada banding Ajita penyelamat tertinggi penerus dharma yang terunggul Arya Asangga dipedisi oleh Bhagawan itu Sang Buddha dan kedua Bodhisattva. Ini sebenarnya Wasubandu, Mahkota Pemata dan seterusnya itu udah susunan guru silsilahnya. Kalau yang di Sancita setahu udah nggak terbalik-balik ya. Jadi kalau mau lebih gampang ya lihat di skema silsilah ini. Nah, di sini kan bisa dilihat dari Buddha Sakyamuni diturunkan aktivitas luas mendalam, Maitreya Manjugosa dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat dan cocokkan lah ya. Saya lanjut saja. Ini saya ambil dari transkripnya Dapo Rinpoche di tahun 2014. Pertama silsilah aktivitas luas. Silsilah aktivitas luas berasal dari Buddha. Setahun setelah Buddha mencapai pencerahan, mengajarkan sutra Prajnaparamita dan ajaran aktivitas luas diberikan di sini. Silsilah ini dituliskan ke Maitreya, kemudian dari Maitreya ke Asangga, dari Asangga ke Wasubandu, Mutisena, Parasena, Winitasena, dan seterusnya, sampai ke Guru Serlingpa. Jika kita berbicara tentang bagaimana sebuah instruksi diturunkan dengan baik-baik, kali ini tak berarti murid akan otomatis menerima silsilah setelah seorang guru memberikan ajaran. Tak sederhana itu. Untuk bisa menerima silsilah, murid harus benar-benar mempraktikannya dan setelahnya ia harus bisa merealisasikannya di dalam batinnya sendiri. Dari sini barulah dia bisa meneruskan silsilah kepada muridnya.
Jadi guru silsilah itu bukan lu nunjuk siapa, terus dia jadi guru, terus dia jadi penerus. Nah, jadi untuk guru silsilah ini dari Arya Maitreya sampai guru Selimpa ada 11 guru silsilah secara total. Kadang jumlahnya ada beda, karena mungkin ada yang nggak sisipkan satu guru atau gimana, atau kurang satu guru. Kemudian untuk silsilah pandangan mendalam dari Buddha turun ke Manjusri, kemudian ke Nagarjuna, ke Candrakirti, ke Widyaloka. Di sini ada 5 sampai ke Guru Atisa. Kalau di total ada 16 dan jumlahnya menjadi 17 jika ditambah dengan Guru Atisa. Setelah Guru Atisa menerima kedua silsilah dengan lengkap dan digabungkan menjadi satu, beliau kemudian meneruskan kepada muridnya. Nah, dari Dom Tompa diteruskan kepada murid-muridnya. Dari sanalah muncul, bisa sambil lihat diagramnya. Kemudian pertama silsilah Kadam Lamrim, atau silsilah tahapan Jaharam atau Lamrimpa. Silsilah ini didasarkan pada Pelita Sang Jalan yang ditulis oleh Dom Tompa kepada 3 muridnya. Silsilah Kadam Lamrim didirikan oleh salah satu murid utama ini, yaitu Gompowa namanya. Dalamnya terdapat 8 guru silsilah sampai ke Rodang Bukchen. Cara silsilah ini mengajarkan Pelita Sang Jalan kurang lebih sesuai dengan teks Pelita Sang Jalan tanpa menambahkan kitab penjelasan lainnya. Jadi untuk yang Kadam Lamrim itu dia memakai teks Pelita Sang Jalan yang dikarang oleh Guru Atisa, terus dirajakan ke Guru Dom Tompa, terus turun ke Gompowa, dia meneruskan yang ini. Jadi di sini muncullah silsilah Kadam Lamrim. Kemudian yang kedua silsilah penjelasan tekstual Sungwapa atau silsilah Risalah. Ini didirikan oleh Potowa dengan 10 guru silsilah di dalamnya. Dia dapat ajarannya dari Dom Tompa, tapi cara menjelaskannya yang paling detail dari 3 silsilah itu. Jadi dia pakai 6 teks dalam silsilah Sungwapa ini. Yang terakhir silsilah instruksi atau Mengapa. Ini adalah didirikan oleh Chengawa Sultimbar dengan total 8 guru silsilah. Kalau nggak salah, Widyaloka muda dan tua kadang digabung, jadi jumlahnya itu agak berbeda, bisa berbeda. Nah, Pelita Sang Jalan diajarkan oleh Cengawa dengan cara yang singkat ini, dia juga pakai Pelita Sang Jalan, tapi nggak ada penjelasan detail, jadi dia cuma mengambil satu bagian dikaitkan dengan keseluruhan dengan bagian yang lainnya. Ya, dikasih contoh, misalnya kalau pengajaran mengenai 4 kebenaran mulia atau 12 mata rantai akan dikaitkan dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Ya, kematian lah, perfect human rebirth dan sebagainya bisa dikait-kaitkan. Jadi yang sisi instruksi Mengapa ini yang paling ringkas. Kita kan Kadam Choling kan, Kadampa. Jadi Kadampa itu maksudnya mereka yang mengajar teks Buddhis melalui instruksi personal. Kata-katanya Buddha, skripturnya Buddha. Kemudian untuk Dam itu artinya instruksi personal. Ketika turun sampai Guru Jesongkapa, terus dia merujuk ketiga pendiri silsilah Kadam itu sebagai berikut. Potowa sebagai pendiri silsilah penjelasan tekstual, Gompowa Raja Yoga yang jaya karena kekuatan samadhi dan konsentrasinya yang luar biasa. Cengawa sebagai Raja Agung pencapaian spiritual, seorang meditator besar, seorang mahasida dengan pencapaian spiritual yang agung. Kemudian Potowa digambarkan sebagai guru spiritual dan pemelihara silsilah para penakluk. Di sini penjelasannya sangat merujuk ke Potowa ya, karena beliau menjelaskan Pelita Sang Jalan dengan sangat detail, dengan teks-teks lainnya juga. Nah, selain itu, Potowa juga membentuk fondasi bagi aliran-aliran lainnya, termasuk Nyingma, Sakya, dan Kagyu. Kemudian ada 4 baru atau Gelugpa. Kalau kita dari Buddha sampai Jerinpose, itu ada 26 jumlahnya, kalau 27 kalau ditambah dengan Dom Tompa. Ini merupakan guru silsilah utama dalam silsilah Kadampa yang lama. Maksudnya 2 sampai 27 ini untuk Kadampa yang lama. Ketika Jesongkapa muncul di Tibet, beliau menerima 3 silsilah secara keseluruhan. Kemudian terbentuklah yang namanya Kadampa baru atau Gelugpa. Sampai ke guru kita bisa 70 atau 71 guru. Karena teks yang saya dapat sebagai bahan itu adalah Kadampa lama. Jadi ini ada 23 guru dari silsilah Kadampa lama. Dalam silsilah Kadampa lama ini, yang pertama adalah Dom Rinpoche. Dia dianggap sebagai emanasi dari Awareswara. Kemudian beliau itu bukan biksu. Beliau itu genyen atau sebatas upasika. Dia lahir di wilayah Gersang di Lhasa dan sifatnya nomaden.
Jadi kita bisa lihat kalau dari kecil itu beliau tuh sudah hidup di tempat yang bisa dikatakan kurang mendukung. Kecil itu mengurusi kawanan yak, terus dia punya ibu tiri yang tidak menyukai dirinya. Pada saat beliau berumur 13 tahun, karena lelah menjadi korban ibu tirinya, dia pindah ke pamannya dari pihak ibu kandung. Jadi mungkin kalau kita baca sekilas itu kayak ya dia bisa mengetahui penderitaannya itu dan dia mau pergi. Sedangkan kita kan malah tenggelam dalam penderitaan, merasa penderitaan itu malah hal yang menyenangkan. Nah, kemudian karena pamannya melihat kualitas dari Jong Rinpoche ini, dia dikirim ke seorang geshe dan dari sana beliau mulai aktivitas pembelajaran dharmanya. Ketika beliau mulai berguru dengan guru Atisa, ini salah satu yang menurut saya luar biasa. Tiap hari mengintari tempat tinggal gurunya untuk mengusir perampok dan binatang liar. Kalau anak-anak center itu datang ke dulu ya masih ada di Bandung. Kalau anak center itu datang ke Bandung lihat dulu, terus nanya di depan, "Su ada nggak ya?" Bukannya melindungi guru-gurunya, malah takut bertemu dengan gurunya. Itu aku nggak ngerti deh. Malah gurunya yang kayak sesuatu yang menyeramkan. Terus beliau ini tidak pernah lelah atau putus asa melayani gurunya. Coba masing-masing pikir deh berapa kali kalian pernah kesal dengan guru kalian. Sedangkan Jong Rinpoche tidak pernah merasa lelah atau putus asa karena beliau yakin dengan gurunya. Terus beliau kan dipilih oleh guru Atisnya sebagai penerus tradisinya kan. Jadi dia membentuk tradisi Kadampa. Beliau ini bukan biksu dan cuma upasaka. Next masuk ke Potowa Rincensa. Visi Potowa ini dari kecil dia selalu mendoakan yang baik-baik ke orang. Mau dia dijahatin, mau dia dibikin kesal, mau dia diapain juga, dia selalu mendoakan yang baik-baik kepada orang. Kemudian dia tuh punya kualitas menjaga komitmen yang luar biasa. Jadi ini ada cerita tentang Lama Bagom. Ayahnya itu penyandang dana seorang lama bernama Bagom. Saat masih kecil, si Lama Bagom ini bilang kalau akan mengambil sila upasaka 24 jam pada esok hari. Namun karena mengalami penyakit kelenjar getah bening dan sakit parah lah intinya, dia bilang karena kondisi kesehatanku sedang menurun, aku tidak akan mengambil sumpah ini. Aku akan mengambilnya saat bulan purnama atau saat bulan baru atau penanggalan ke-8 setiap bulannya. Geshe Potowa kecil ini nyeletuk, dia bilang ketika tiba waktunya engkau harus mengambilnya. Apa yang akan terjadi jika seseorang hanya melaksanakan dalam keadaan tubuh sehat tapi tidak melaksanakannya saat sedang sakit. Ketika bertemu dengan Jong Rinpoche langsung mengenalinya sebagai putra spiritual dan pemegang utama dari instruksi. Lalu beliau ini selalu haus akan ajaran dari gurunya. Jadi dia waktu pertama kali tiba ketemu gurunya, dia punya rencana untuk pergi ke tempat lain menerima instruksi. Tapi karena dia setelah ketemu dengan gurunya, dia tidak pernah merasa puas karena hanya menerima sedikit instruksi, dia mau lagi. Kita kalau sesi dengan suhu kan bisa berjam-jam tuh, sampai 3 jam, pernah 4 jam juga kalau aku nggak salah ingat. Itu kayak duduk udah mikir, aduh aku mau istirahat, ya nggak? Mau istirahat, mau pergi, pikiran udah entah kemana-mana. Sedangkan Geshe Potowa ini dia selalu haus, pengen terus. Apakah kita punya kualitas seperti beliau atau sebenarnya yang diharapkan bukan kita berpikir apa kita punya kualitas seperti guru-guru ini, tapi yang diharapkan itu apakah kita punya keinginan untuk berjuang minimal ya berapa 10% atau 1% lah dari kualitas guru-guru silsilah guru-guru ini daripada urusannya yang nggak jelas. Dan minimal kalau kita fanatik kepada guru silsilah ada manfaatnya, fanatik kepada hal-hal yang disebutkan itu emang kalian dapat apa sih. Kemudian beliau ini inkarnasi dari Anggaja, katanya inkarnasi dari Anggaja, salah satu dari 16 arahat. Kehidupan lampaunya merupakan ayah dan anak. Jong Rinpoche itu adalah seorang raja, sedangkan Geshe Potowa adalah anak sulungnya. Lalu beliau ini di ujung-ujung ketika sudah nggak melayani gurunya, beliau suka hidup menyepi, selalu berpindah tempat untuk retret. Soal retret ini ya, kita kayaknya hampir, kalau yang saya lihat hampir banyak sekali orang yang menghindari retret. Aku nggak tahu kenapa. Punya waktu untuk bisa menyusun rencana untuk liburan sampai
Sampai ada yang udah COVID pun sebelum buka border mau keluar, cepat-cepat keluar dulu untuk liburan. Bisa susun waktu untuk liburan, tapi nggak bisa susun waktu untuk retret. Itu ya nggak ngerti lah ya. Guru Syarawa, guru yang dia tak pernah marah, tak ada satu kejadian pun yang bisa membuat dia marah atau mengkritik orang lain atau sejenisnya. Umur 18 tahun dia pergi ke tempat guru Cengawa untuk jadi biksu. Awalnya dia berencana untuk memohon ajaran tantra ke Jogme, daerah yang ada Jogme Lotsawa dan Jego Lochen menetap. Tapi karena beruntung bertemu dengan Geshe Potowa, dia langsung mengurungkan niatnya, dan dari detik dia bertemu dengan Geshe Potowa, dia langsung berguru dengan menjadi muridnya Geshe Potowa. Terus guru ini hafal Tripitaka, dan dia punya kebiasaan yang tak tertandingi. Kalau kita baca Jorcho, itu bait-bait Jorcho itu kan ada Syarawa yang kebiasaan Syarawa, sang kebiasaan yang tak tertandingi ini, bait-bait pujian itu menunjukkan kualitas paling spesifik dari guru-guru silsilah tersebut. Kemudian kita ke guru selanjutnya, Cekawa Yesi Durje. Dari kecil punya pengabdian mendalam terhadap Dharma dan menerima berbagai ajaran bahkan sebelum mengambil sila apapun. Ini ada cerita mengenai pertemuannya ketika berjumpa dengan guru Syarawat. Dia tumbuh keyakinan, habis itu dia membentangkan jubah atasnya di tanah dan menyapa sang guru, mohon duduk di sini. Syarawat nanya, aku duduk sini terus apa yang harus kulakukan? Dia tanya kayak gitu. Agak eksentrik ya. Syekawa minta nasihat. Terus ini kejadiannya setelah beliau mengikuti salah satu sesi pengajaran dari Syarawa. Belum kenal tapi udah ikutin pengajarannya. Terus dia diomelin sama Syarawa. Semua nasihat itu udah kuberikan dari singkasana mengajar. Apa nggak jelas? Dia tanya kayak gitu. Terus Cekawa menjawab, aku dengar Geshe Potowa mempraktekkan sebuah ajaran bernama Lojong. Beliau mengulang bait yang didengar di Losmen, berikan kejayaan dan kemenangan pada pihak lain dan terima kekalahan serta kepukulan untuk dirimu sendiri. Aku mendengar bait demikian dan menghargainya. Dia sangat menyukai bait-bait Lojong, tapi dia seperti ada keraguan. Jadi dia nanya, kadang-kadang bait-bait tersebut telah membantu saat aku tidak mampu menemukan perlindungan. Apakah ini suatu jalan? Dia tanya apakah ini suatu jalan, dia ragu. Dia mau mencari kepastian. Lalu diomelin sama Syarawa. Penghormatan atau penilaian burukmu bukanlah urusanku, wahai guru cendekiawan. Dia lanjut, beda persoalan jika engkau tidak beraspirasi mencapai kebudayaan, namun jika engkau memiliki aspirasi tersebut, bagaimana engkau dapat memperoleh pencerahan sempurna tanpa melatih batin dan mempertahankan pandangan seperti ini. Jadi dia kesel karena Cekawa itu sudah tahu baiknya. Kenapa ragu? Harusnya yakin. Makanya dia jawab seperti itu. Ini ada satu hal. Waktu menjelang kematiannya, Cekawa selalu berkata, di dunia ini tidak ada nada yang lebih indah dari nada Lojong. Mohon bunyikan nada ini di telingaku. Bisa kita bilang guru ini sangat fanatik dan sangat menyukai bait-bait Lojong. Kenapa kita nggak bisa seperti ini? Malah dengar berulang-ulangnya lagu-lagu ya begitulah. Kemudian selanjutnya guru Cibupa. Beliau salah satu kualitasnya memiliki penolakan samsara sejak kecil. Terus karena memperoleh keyakinan akan teks Lojong, beliau pergi mencari guru. Lalu dia mendatangi guru Cekawa. Setelah tumbuh keyakinan, langsung menjak itu bertumbuh dengan benar kepada guru spiritualnya. Ada beberapa di dalam teks ini ada beberapa guru yang mungkin karena kurang bahan, jadi ada beberapa yang sangat singkat. Jadi yang Cilbupa ini termasuk yang singkat. Lalu Giwoncho ini dari umur 8 tahun sudah menerima atas sila. Semenjak itu tindak tanduknya selalu dijaga. Kita coba pikir kita umur berapa ambil atas sila. Habis itu pasti yang paling susah itu yang sila hiburan. Kalau enggak makan, ya enggak. Sedangkan kalau Lalung Giwoncho dari 8 tahun itu kayak masa-masa anak kecil yang bandel deh. Beliau dikenal sebagai Raja Agung Transmisi. Kalau di teks Jorcho-nya ada pujian, oh engkau pertapa suci raja instruksi yang sempurna. Ada nggak pendek sampai gimana, tapi ya selain ini dia kayak ceritanya umur sekian di sini, umur sekian belajar ini, teks-teks pelajarannya ini itu nggak, menurut saya kurang bermanfaat kalau dijelaskan semuanya di sesi yang singkat ini. Ya kita lanjut aja ke guru selanjutnya, Lado Wikumpo. Ini lebih muda lagi ketika mengambil sila uposatha umur 6 tahun.
Terus umur 16 tahun menerima sila upasaka. Salah satu kualitasnya yang luar biasa adalah bisa melihat pamannya bukan cuma paman tapi sebagai gurunya. Dia bisa ya bertumpu dengan sempurna. Ketika beliau bertemu dengan La Joe Gompo, gurunya, dia sangat bahagia. Jadi ketika berpas-pasan, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan keyakinan yang tidak terlukiskan. Dia langsung bersujud di kaki La Joe Gompo dan menempatkan debu dari kaki sang guru ke atas kepalanya. Menempatkan debu dari kaki sang guru ke atas kepalanya. Jadi bukannya kita masuk center terus lari dari guru kita, ngecek dulu guru kita ada nggak. Kemudian dia menjaga sila, dia menjaga sila itu dengan sangat tekun. Walaupun dia mungkin karena karma masa lampaunya, jadi dia sakit parah karena salah makan daging yang ternyata telah membusuk. Ini menjelaskan salah satu bagian dari karma kan. Nah, kita tidak bisa lari dari karma kita. Ya sama seperti cerita Arya Mogalana. Jadi ketika sakit parah, murid-muridnya itu melakukan puja yang besar, melakukan sampai deity penjaganya itu juga melakukan sesuatu, tapi semuanya tidak membuahkan hasil. Jadi ini memang karma dari guru Sang Shenba ini. Tapi bukan berarti kita harus fokus ke hal ini ya. Kita harus fokus ke kualitas guru-guru kita. Kemudian guru Sonawa. Dia lahir di keluarga miskin dan hidup sebagai pengembala. Karena lahir di keluarga miskin, dia dititipkan keluarganya ke suku Ding, terus hidup sebagai pengembala. Usia 8 tahun, dia pergi mencari gurunya. Dalam cerita ini dikatakan bahwa tak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. 8 tahun tak ada yang bisa menghentikannya. Bayangkan kualitasnya seperti apa. Lalu beliau ini mengikuti ajaran pada siang dan malam. Siangnya dia mendengarkan gurunya. Malamnya dia diajarkan langsung oleh para pandita agung dari masa lampau yang ditemui melalui mimpi. Winayanya diturunkan oleh Gunapraba, Santidewa menurunkan Boya Cahayawatara, Wasubandu menurunkan Abhidhamma Kosa. Dan beliau ini dipercaya sebagai kehidupan lampaunya Jesongkapa. Ini intinya lah, inti dari cerita Guru Silsilanya. Salah satu kualitas yang menurut aku perlu untuk di-sharing. Ketika dia didorong untuk memimpin komunitas, dia nolak bilang tidak memiliki kemampuan yang diperlukan. Karena beliau karena udah merealisasikan inti dari tahapan jalan untuk 3 jenis makhluk, maka ketika itu dia nolak dengan alasan seperti ini. Tapi mungkin karena dia takut ketika dia naik akan terjadi apa. Tapi ketika gurunya wafat, instruksi dari guru Sonawa untuk memimpin komunitas. Kemudian guru selanjutnya Chogyam Sangpo bertemu dengan Yang Mulia Sonawa saat kecil di perjalanan. Di waktu guru Yang Mulia Sonawa menuju ke tempat beliau mengajar di Chora, di arena debat, dia bertemu dengan Chogyam Sangpo yang masih anak kecil, ditemani oleh kedua orang tuanya. Pas ketemu, ada hal menarik yang terjadi. Jubah kuningnya itu terbang jatuh di atas bahu sang anak. Karena hal tersebut terjadi, terus guru Sonawa dia tertawa, gembira dan tertawa, lalu mengajukan permintaan, minta kepada orang tuanya untuk mempercayakan anak mereka. Dan kedua orang tuanya dengan senang hati menyerahkan anak mereka. Ini ya senior-senior yang udah punya anak, kalau diminta anaknya masuk biara, apakah akan dengan senang hati memberikannya. Kemudian usia 7 tahun udah dipercayakan kepada guru Sonawa, usia 7 tahun mendapat pentabisan Samanera dari guru Sonawa. Habis itu guru Chogyam Sangpo inilah yang mentransmisikan risalah Sungwapa ke Je Rinpoche. Jadi kan dari Jom Rinpoche terpecah jadi 3 silsilah. Nanti dari 3 silsilah itu nyambung lagi, disatuin lagi ke Je Rinpoche. Lalu lanjut ke Gompa Rinchen. Di awalnya dikenal sebagai Gompawa. Dia itu asistennya Guru Atisha. Jadi ada satu cerita waktu dia sedang bermeditasi, entah bagaimana kayu jatuh, terus kayunya tertancap di pahanya. Kayunya tertancap di pahanya, beliau tetap bermeditasi karena tidak mau kehilangan waktu. Bayangkan ya, kalau kita merenung dengan benar, bahkan kita precious human rebirth pun belum lulus, ya enggak? Karena kalau kita lihat kualitasnya Gompawa ini, ketika ada potong kayu tertancap, dia masih bermeditasi karena tidak mau kehilangan waktu. Sedangkan kita cepat-cepat bikin PR karena takut kehilangan waktu.
Ya nggak, awalnya beliau jadi asistennya Guru Atisa. Habis Guru Atisa Parinirwana, beliau melayani Jom Rinpoche, membantu Jom Rinpoche sambil menyempurnakan prakteknya. Lalu lanjut ke Nyeshu Payesebar, dia satu kualitasnya itu adalah mempunyai konsentrasi yang sempurna. Pertama berguru pada Gompawa, habis itu ke Guru Potowa. Kualitasnya yang lain adalah dia membuat 100.000 saksa rupa Buddha dari tanah liat dengan tangan sendiri. Jadi guru ini membuat rupang satsa 100.000 tujuannya untuk memurnikan kekurangan dan kesalahan, untuk menyatukan kedua himpunan, yaitu kebajikan dan kebiasaan. Kemudian guru Takmapa. Ini di teksnya juga pendek, jadi saya ambil kualitasnya, yaitu secara khusus menekankan pada ajaran Vinaya. Dari 23 ini dia satu-satunya yang saya baca, dia bersumpah mencapai kesempurnaan moralitas. Pokoknya saya berjanji akan mencapai kesempurnaan moralitas. Makanya coba di bait pujian terhadap Takmapa, coba baca kualitasnya apa. Ini mungkin terlihat sederhana ya bagi kita ya, tapi Guru Atisa yang ngomong, beliau menjaga sila Patimokkha sempurna, menjaga sila bodhisatwanya ya ada miss dikit, menjaga sila tantranya kayak hujan. Untuk selevel Guru Atisa sesulit itu, sedangkan Takmapa ini bisa bersumpah untuk mencapai kesempurnaan moralitas. Kemudian Namkha Sengge menjadi anggota Sangha di usia 13 tahun. Kualitasnya adalah mempunyai kualitas upaya yang sangat besar. Jadi dia kerja keras untuk prakteknya itu sangat besar, makanya dia dipuja sebagai Namkha Sengge, betapa besarnya upaya yang engkau tekankan dalam praktek. Kemudian masuk ke Sengawa Sutrimbar. Sengawa Sutrimbar sejak usia muda beliau sering menangis ketika meratapi kenyataan bahwa semua fenomena komposit tidaklah abadi. Kita kalau yang belajar Chenyi, yang belajar Tenets, yang belajar 5 teks besar, yang termasuk Lamrim lah, kebanyakan kan membacanya itu cuma kayak ya sekedar baca aja. Apalagi sekarang karena prolam diwajibkan, kebanyakan orang itu baca ya ikut prolam ya cuma untuk ngejar absen, untuk ngejar materi, untuk ujian, tapi enggak mendalaminya. Ya percuma mau lu bisa menghafal dari luar kepala sampai dari teks awal sampai akhir, kalau enggak ada perenungan, enggak ada menekankan dalam batin bagian dari dirimu, ya percuma, ya hasilnya yang retret banyak yang error. Selain itu ya karena kita kurang bertumpu dengan benar kepada guru kita. Nanti ada yang kasih alasan, ya kamu kan bisa karena kamu dekat dengan gurumu, atau si itu kan bisa karena dia dekat sama gurunya. Kita punya kecenderungan untuk menyalahkan yang eksternal, tapi ya lu kan udah belajar karma, ya lu harus punya karma dong untuk dekat dengan gurumu. Kenapa daripada lu nyalain orang, kenapa lu nggak bikin sebab untuk dekat dengan gurumu? Kita lanjut, dia beruntung juga karena punya ibu yang dikenal sebagai seorang yogini sejati. Jadi ibunya itu punya kualitas seorang yogini, kualitas bagus. Karena dia selalu sedih, ibunya bilang ke dia, tak ada perlu ditakutkan, bahkan pengetahuan akan pastinya kematian juga akan menghilang dengan cepat. Jika saat ini makhluk biasa seperti kita memiliki sedikit konsep tentang kematian, semuanya merupakan berkah dari guru-guru spiritual kita. Dikatakan bahwa akibat dari dorongan kebiasaan buruk kita, konsep ini bagaikan kata-kata yang ditulis dengan sebatang kayu di permukaan air, cepat hilang dan kita kembali bertindak di bawah pengaruh sikap mencengkram pada kekekalan. Karena dia sedih, suatu hari dia pergi ke puncak gunung, lalu merenung. Dia bilang dalam 100 tahun semua orang yang di sini sudah meninggal. Lalu dia nyanyi kan, karena dia sedih, dia nyanyi lagu mistis tentang penolakan samsara. Penduduk di sana malah bilang, wah lagunya indah sekali, coba nyanyikan yang lain gitu. Jadi ketika guru ini nyanyi tentang penolakan samsara, yang ditangkap oleh orang-orang adalah suaranya, kualitas suara merdunya, bukan isi dari lagu tersebut. Terus dia berpikir, aku bernyanyi didorong oleh kesedihan, tapi mereka malah meminta aku untuk menyanyi lagi. Dari kualitas demikian, dia pernah belajar, terus berpikir bahwa dia tidak butuh seorang guru. Jadi sembari belajar, dia langsung mempraktekkannya.
dia muncul pikiran untuk mengikuti jalan mulai dari makhluk biasa sampai dengan tahapan Buddha. Aku tidak perlu bimbingan seorang lama. Di kemudian hari terus beliau langsung teringat kembali akan pemikirannya dan menyadari bahwa kenyataannya beliau belum memahami apa-apa. Kualitas yang terakhir, beliau mempunyai realisasi yang mengenai kelahiran sebagai manusia. Jadi dia hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa, mengenakan jubah yang koyak. Tergerak dan terdorong oleh penolakan samsara yang sangat kuat, beliau bahkan tidak tidur di malam hari, tetapi malah berusaha bermeditasi tapan jalan sepanjang malam. Kemudian Jayulpa Sonoo, karena dari Buddha sampai guru kita sebenarnya esensinya sama, bahwa semuanya adalah Buddha, maka untuk Jayulpa Sonoo ini kualitasnya adalah siswa terunggul yang menunjukkan manfaat dari praktek mendasar dan berharga secara sempurna. Beliau berguru pada Tolungpa, kemudian Tolungpa bertemu dengan gurunya Cengawa. Jadi Cengawa minta muridnya. Jadi kayak Cengawa ini minta mau ngajar Jayulpa. Kemudian setelah berguru beberapa lama, si Cengawa bilang kepada Sonoo bahwa Tolungpa pasti membutuhkan dirinya. Setelah terlebih dahulu dipakaikan perlengkapan Mega, Sonoo pun diberangkatkan pulang. Jadi dia dikirim pulang ke gurunya oleh gurunya. Jadi ketika tiba, si gurunya bilang, apakah kau telah menyinggung guruku? Jadi dia kaget, kok lu disuruh pulang? Apa karena melakukan sesuatu hal yang salah? Dia jawab, aku tidak melakukan apapun yang menyinggungnya. Aku pulang atas perintahnya, sambil berkata bahwa engkau membutuhkanku. Devote kepada gurunya, satu lagi juga devote kepada gurunya. Jadi ya ini agak susah. Jadi ujungnya guru pertamanya, suruh dia balik ke guru dari gurunya. Kemudian karena kualitasnya yang sangat luar biasa, dia menimbulkan rasa iri di kalangan para murid, terutama yang lebih tua. Orang-orang ini bilang, setelah memiliki biksu muda, kita para biksu tua ini tak lebih dari sekedar anjing. Hal ini menunjukkan bahwa meski berada pada posisi tinggi mereka, para biksu Kadampa masih mengalami kelesa manusia biasa. Jadi hal ini terjadi dan mungkin ada yang pernah mengalaminya. Maksudnya senior-senior malah iri kepada orang-orang yang berkualitas. Bukannya memperbaiki diri, malah gosip atau sampai bahkan berantem. Ketika suatu hari dia sedang membuang sampah, dia menjejakkan kakinya di tangga ketiga. Seluruh makna Tripitaka, Sutra, Abhidhamma, dan Vinaya muncul jelas dalam batinnya dan langsung membawanya ke konsentrasi mendalam. Jadi maksudnya anak tangga tiga itu mencerminkan Tripitaka itu. Jadi dia naik ke anak tangga ketiga, dia muncul pemahaman konsentrasi mendalam. Karena pengalaman ini dia memperkuat keyakinan pada manfaat pengabdian diri melayani guru spiritualnya. Terus dia berpikir, para geshe dari Jume menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar, bukan melayani guru-guru mereka. Mereka benar-benar tersesat. Ya percuma mau belajar sehebat apapun, mau bisa debat seluar biasa apapun, kalau sering ribut sama guru, selek sama guru, ya nggak ada manfaatnya. Kemudian Gergompa Sonodrakpa, dia merupakan murid dari Jayulwa di kehidupan lampau. Beliau menempatkan instruksi gurunya mengenai tahapan jalan ke dalam praktek persis seperti yang telah beliau terima, tanpa mengabaikan satupun kata dari gurunya, dari ajaran gurunya, dan tanpa pernah merasakan kelelahan sedikit pun. Beliau menyerap semua ajaran secara sempurna melalui kebiasaannya yang luar biasa. Jadi ini singkat ya, tak ada satu kata pun dari gurunya. Termasuk ketika misalnya gurumu diskusi dengan orang banyak, dapat masukan, terus gurumu dari masukan orang menginstruksikanmu, kamu harus begini. Ada orang yang bisa, ini gara-gara pengaruh si ini nih, makanya diinstruksikan begini, ya malah muncul pemikiran buruk. Padahal mau perpanjangan dari gurumu itu kamu juga harus hormati, kamu juga harus hargai, kamu juga harus, bahkan di dalam teks anjing-anjingnya aja harus kamu hargai kan. Kemudian salah satu kualitasnya adalah dia melafalkan ratusan juta mantra aksobya. Terus dia tak pernah melewatkan kesempatan untuk berbuat bajik. Dia bilang, kapanpun engkau bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, siapapun mereka, berstatus tinggi atau rendah, engkau harus memastikan dapat melakukannya. Lakukanlah dengan penuh cinta kasih, belas asas yang mendalam, dan batin pencerahan yang tulus. Kapan saja aku diundang keluarga yang penuh dengan penderitaan, aku selalu siap di sisi mereka. Jika dapat memberi manfaat apa saja, meskipun demikian, pernah satu kali aku didekati oleh beberapa orang yang memintaku berhenti mengunjungi dan memberikan doa pada orang berstatus rendah. Aku menjawab,
Jika engkau menolak mereka, meskipun tahu dapat membantu, sudahlah, pasti batin pencerahan tak akan pernah muncul dalam dirimu. Kalau dalam yang udah dapat Simpa Bodhisattva, di dalamnya ada dijelaskan, kalau kamu memang benar-benar tidak bisa, baru lu boleh nolak. Tapi kalau lu bisa, ya lu harus bantu sesegera mungkin. Kan lucu kalau lu diminta tolong temen untuk pergi keluar beli barang, misalnya pergi keluar beli barang karena dia nggak bisa, terus bilang, aduh nanti aja lah, lagi panas, aku nggak mau keluar, alasannya karena lagi panas, terus nggak mau bantu dia, itu kan lucu. Setelah mencapai realisasi munit dan sempurna tentang bagaimana cara bertumpu pada guru spiritual, beliau mengatakan, gagasan bahwa guruku bukanlah Buddha tidak pernah sekalipun muncul dalam batinku. Aku tidak terbiasa dengan pencerahan seperti itu. Berkat bangkitnya penghormatan dan tulus dan mendalam kepada setiap guruku, aku mendapatkan berkah yang jauh lebih besar melalui persembahanku kepada mereka daripada yang aku dapatkan jika mempersembahkan kepada seluruh himpunan para Buddha. Kemudian Gergompa menyarankan, sementara gurumu masih berada di tengah-tengahmu, mintalah kepadanya untuk menghapuskan bahkan keraguan terkecil yang mungkin engkau miliki, sehingga engkau mempunyai segala yang dibutuhkan untuk mempraktekkan kebajikan ketika beliau tidak ada lagi. Kita harus ingat ya, ke guru-guru kita itu sudah nggak muda, guru-guru kita tuh umurnya udah 80-an. Kapan lagi kita bisa mendengar teaching mereka? Bayangin, kalau misalnya tahun depan udah nggak bisa lagi gimana? Sedangkan sekarang aja mau ikut teaching Rinpoche aja masih mikir, udahlah nggak usah ikut karena ada kerjaan. Mendengar dari secara langsung dan mendengar dari web aja, online aja, itu bedanya jauh. Apalagi kalau orang cuma punya pemikiran mendengarkan rekamannya, saya itu rasanya beda, berkahnya beda. Ya berusaha lah, minimal berusaha lah untuk mengikuti teaching. Kalau guru muda nggak ada, lu mau dengar dari siapa? Suhu juga udah nggak muda, udah mau kepala 5 lah. Setelah guru pergi, penting bagimu untuk mengandalkan teman-teman sedharma serta para GC untuk memastikan kekuatan ajarannya tidak menurun. Ini dia menekankan pentingnya komunitas. Kemudian Sangye Hunton, ayahnya itu adalah adik dari guru Gergompa. Sama dengan cerita yang sebelumnya, ada satu guru yang sebelumnya yang diminta anaknya. Nah, ayahnya juga dengan senang hati kasih anaknya. Dalam biografi guru-guru awal Kadam dikatakan, seseorang harus terlebih dahulu memakan dan mencerna makanan dharma sebelum memberikannya kepada orang lain, sama seperti mayat mengalami perubahan warna dari dalam, bukan dari luar. Sebelum berhadapan dengan dunia, Sang Gewon harus terlebih dahulu menguasai batinnya sendiri. Dan ini terwujud melalui meditasi di tempat yang terpencil sampai dia telah memperoleh tingkat stabilitas tertentu, selalu berusaha menyenangkan hati gurunya. Perilakunya sama persis dengan teks bertumpu pada guru. Kemudian dia ini paling banyak melihat penampakan Istana Dewata. Ada satu cerita, dia mimpi. Dia masuk goa, ketemu Naropa, lagi membawa cangkir tengkorak putih penuh dengan nektar. Terus ditanya, mau? Sang Gewon menjawab, ya saya mau. Sesederhananya tuh, jadi kayak ketika kamu mau dikasih berkah, dia itu langsung menerimanya dengan senang hati, spontan. Kalau beberapa anak yang saya lihat ketika ditawarkan sesuatu oleh Su, mikir dulu ini perangkap nggak, nanti malah panjang ceritanya. Kemudian dia dikatakan sebagai reinkarnasi Bodhisattva Kaden Singta, diramalkan akan menjadi salah satu dari 1000 Buddha di zaman Bhadrakalpa. Memilih untuk meninggalkan dunia karena melihat kualitas murid-muridnya. Ada cerita, dia ini berpikir dia ada tujuan untuk ekspansi ajarannya ke utara. Tapi karena melihat murid-muridnya yang sebagian besar tidak mempunyai kualitas bagus, dia memilih untuk parinirwana, kemudian Namkha Gelpo. Kisahnya sama ya, secara selain pandang sama dengan yang di depan lah ya. Maksudnya dia lahir dari muda udah suka dharma dan lain sebagainya. Nah, Namkha Gelpo ini adalah yang menggabungkan sisi instruksi lisan dan tahapan jalan. Kalau lihat di diagram yang saya share, nah kalau di diagram ini lebih jelas. Di Namkha Gelpo ini dia udah menggabungkan keduanya. Makanya dari 3 ini di pas ke Namkha Gelpo itu yang Kadam Lam Rinpa sama Men Ngakpa itu udah jadi satu. Yang sisi lain kan udah selesai tadi sampai Chokep Sangpo menurunkan ke Jerimposeh silsilah risalah. Nah, nanti di guru yang terakhir Namkha Gyaltsen ini dia yang menurunkan kedua silsilah ini ke Jerimposeh. Nanti digabungkan maka muncullah Kadampa baru atau namanya Gelpa. Lalu Tengge Sangpo, dia sangat berhati dalam menjalankan winaya dan sepenuhnya menolak 8 dharma duniawi. Gyaltsen Sangpo, katanya
nggak terlalu banyak, di teksnya juga sangat pendek. Jadi dia satu hal yang menarik adalah idamnya menambahkan kematiannya. Dia diinstruksikan sama idamnya, kamu akan meninggal pada tahun sekian dan sekian, lalu diinstruksikan untuk melakukan hal ini, hal ini. Kemudian yang terakhir, Namkha Gyaltsen. Ceritanya panjang, tapi dan banyak hal-hal ya sebenarnya kewaskitaan yang ya mistis-mistis begitulah. Misalnya ini saat baru lahir, dia langsung mengucapkan nama-nama Tathagata. Kemudian melakukan banyak praktik menyingkirkan halangan dan menghimpun kebajikan. Jadi sekelas 6 Kagelsen yang dari lahir bisa mengucapkan nama-nama Tathagata, beliau itu ketemu Istadewata dibilang dia punya banyak halangan. Jadi dia banyak praktek menyingkirkan halangan. Umur 3 tahun dia menerima inisiasi Wajrakila, melihat banyak daki ini dari keluarga Wajrakila, mendapatkan pengetahuan banyak mudra. Umur 13 mendedikasikan diri melakukan praktek menghimpun kebajikan siang dan malam dengan tekun untuk menyingkirkan halangan-halangan pada zaman ini. Pada waktu malam, beliau melakukan padasina mengelilingi stupa di biara Drowa, tubuhnya memecahkan lingkaran cahaya yang sangat luas, dan orang-orang dari kejauhan mengatakan mereka melihat lingkaran api yang mengelilingi stupa, ya kesaktian-kesaktian lah. Usia 22 tahun, dia ketemu seorang Istadewata yang bilang, karena engkau mengalami kematangan karma dari kehidupan yang sebelumnya, lakukan praktek purifikasi. Jadi dia melakukan 700 kali namaskara pada setiap sesi. Berarti satu sesi 7 set ya berarti. Kemudian usia 42 tahun, dia salah satu gurunya adalah Wajrapani. Usia 42 tahun, Wajrapani memberitahukannya. Nama lainnya Karma Wajra. Karma Wajra, apabila kita belum membangkitkan keyakinan dan penghormatan kepada guru, lalu kita berkata memiliki penglihatan Istadewata, pelindung, serta memiliki relasi spiritual yang baik adalah sebuah kebohongan. Apalagi kita tidak sepenuhnya waspada terhadap kematian. Tetapi kita mengatakan bahwa telah mengabaikan semua urusan duniawi. Apabila kita tidak mempercayai hubungan sebuah akibat dari karma, penyebab dan hasilnya, namun mengatakan bahwa kita tidak melakukan perilaku yang keliru. Apabila kita mempunyai sifat yang mementingkan orang lain, tetapi mengatakan bahwa cinta kasih dan welas asih telah bangkit di dalam batin kita. Bahkan apabila kita tidak menyadari bahwa semua fenomena konvensional tidak memiliki realitas yang sesungguhnya, tetapi mengatakan bahwa kita memiliki realisasi kesunyataan. Semuanya adalah kebohongan. Untuk mempraktikkan dharma yang sejati, keyakinan sangat penting sebagai dasar. Terus ditanggapi sama Namkha Gyaltsen. Jika kita mengikuti seorang guru bagaikan seorang Buddha, keyakinan akan timbul. Jika kita mengingat kematian dan ketidakkekalan, keyakinan akan timbul. Jika kita memilih teman, orang yang loyal, keyakinan akan timbul. Jika kita mengingat kekurangan samsara, keyakinan akan timbul. Ngerti lah ya maksud cerita ini. Jadi kayak reminder lah, apakah kita sudah punya pencapaian realisasi apa sih gitu.